Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini kita melanjutkan materi terkait dengan manajemen modal kerja. Nah, manajemen modal kerja ini kita istilahkan juga dengan working capital management. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, dari pengertiannya, kita lihat modal kerja atau working capital itu adalah dana yang digunakan oleh perusahaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kegiatan sehari-hari dari perusahaan ini merupakan aktivitas operasional yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, apa itu kegiatan operasional? Itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dalam menghasilkan produknya atau dalam menghasilkan pendapatan. Misalkan sebuah perusahaan dagang, maka dalam kehidupan sehari-harinya atau ke dalam operasional sehari-harinya, mereka melakukan aktivitas apa saja. Yang pertama adalah membeli barang dagang tadi, bisa saja ya, atau membayar upah, kemudian membeli kebutuhan administrasi perusahaan, membayar bunga, membayar sewa, membeli bahan baku untuk perusahaan industri ya, untuk membeli bahan baku. Terus ada lagi kegiatan operasi kalau perusahaan itu adalah perusahaan jasa, membeli bahan habis pakainya, dan sebagainya. Jadi aktivitas sehari-hari yang dilakukan oleh perusahaan tidak hanya di kantor, dan juga itu ada di pabrik, ya. Dan yang penting itu sehari-hari rutinitas dilakukan oleh perusahaan. Nah, itulah yang disebut sebagai modal kerja. Nah, di dalam modal kerja ini, karena aktivitasnya sehari-hari, operasional sehari-hari, maka kalau dilihat dari jangka waktu, maka penggunaan dananya kita lihat adalah sifatnya jangka pendek, ya. Bisa per minggu, bisa per bulan. Nah, untuk jangka pendek ini waktunya maksimalnya adalah 1 tahun. Jangka menengah nanti 3-5 tahun. Kalau jangka panjang di atas dari 5 tahun atau 10 tahun. Nah, untuk modal kerja kita bicara tentang kegiatan sehari-hari yang jangka waktunya adalah pendek, ya. Nah, kalau kita perhatikan dalam sebuah neraca, ingat di sebelah kiri ada aktiva, sebelah kanan ada pasiva. Nah, mana yang sumber dana yang jangka pendek, mana yang aktivitas aktiva jangka pendek, ya. Nah, kalau penggunaan dana jangka pendek, kita lihat adalah sisinya adalah aktiva. Apa saja itu? Artinya adalah aktiva lancar, ya kan? Isinya apa saja? Ada kas, ada piutang, ada persediaan, perlengkapan, sewa bayar di muka. Nah, itu adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan perusahaan itu untuk jangka pendek, ya. Nah, maka kita sebut diistilahkan dengan aktiva lancar nanti. Nah, di sisi pasiva itu adalah sumber dana yang juga waktunya adalah jangka pendek. Nah, apa itu? Berarti dia adalah hutang jangka pendek. Nah, mana dia? Ada hutang dagang, hutang usaha, yang jangka waktunya adalah kecil dari 1 tahun. Ya. Nah, sehingga dalam manajemen modal kerja kita menyeimbangkan kedua hal ini. Nah, makanya di dalam modal kerja aktiva lancar, hutang lancar ini dijadikan sebagai elemen modal kerja. Apa saja dia? Ada kas, ada piutang, ada persediaan. Ini paling minimal. Ya, yang banyak yang secara umum dimiliki oleh perusahaan, dan sebagai pembandingnya adalah hutang lancar dari sisi pasifanya. Apa tujuan kita melakukan manajemen modal kerja? Nah, ingat lagi bahwa ketika kita menilai rasio keuangan, menilai kinerja keuangan perusahaan yang jangka pendek, itu ada namanya likuiditas. Ya, apa itu likuiditas? Kita memperlihatkan kemampuan perusahaan dalam mengelola kewajibannya jangka pendek. Nah, sehingga di dalam modal kerja kita melihat ini, bagaimana kita mengelola aktiva lancar dan hutang lancar. Nah, ini menjadi elemen modal kerja sehingga diperoleh nanti modal kerja neto yang layak untuk menjamin tingkat likuiditas. Artinya apa? Ketika ada kebutuhan jangka pendek, perusahaan mampu untuk membayar. Ketika ada kebutuhan yang memang harus dilunasi,
perusahaan punya dana untuk melunasi itu. Nah, itulah yang disebut sebagai tujuan modal kerja, sehingga kita akan mencapai likuiditas. Apa yang mendasari perusahaan untuk harus melakukan pengelolaan modal kerja? Nah, kalau kita lihat secara umum, itu nilai aktiva lancar dan dibandingkan dengan aktiva total itu memang cenderung lebih besar ya. Apalagi kalau perusahaannya adalah perusahaan industri, itu cukup besar. Perputarannya sangat tinggi di aktiva lancar. Nah, sehingga butuh pengelolaan yang cukup matang. Nah, kalau misalnya tidak hati-hati perusahaan dalam mengelola aktiva lancar, dalam operasionalnya bisa saja nanti produksi tidak akan berjalan atau terkendala. Ya, makanya dikatakan di sini aktiva lancar baik dari perusahaan besar, perusahaan dagang atau perusahaan industri ini memiliki jumlah yang cukup besar dibandingkan dengan aktiva secara keseluruhan. Nah, untuk perusahaan kecil, hutang jangka pendek itu merupakan sumber dana utama bagi mereka. Sehingga ketika mereka main-main, nah hati-hati karena akan berefek nanti perusahaan menjadi tidak bisa berjalan dengan baik. Nah, kemudian kita melihat kenapa pentingnya mendasari pengelolaan manajemen modal kerja, adanya manajer keuangan dan anggota perlu memberikan porsi waktu yang sesuai untuk pengelolaan ini. Harus hati-hati tadi ya. Nah, keputusan modal kerja itu berdampak langsung terhadap tingkat risiko, ada laba, dan berujung nanti pada harga saham yang merupakan penentu dari nilai perusahaan. Kemudian adanya hubungan langsung antara pertumbuhan penjualan dan kebutuhan dana untuk membiayai aktiva lancar. Kenapa? Karena penjualan itu kan dilakukan sehari-hari. Ketika misalnya penjualan tidak bisa terjadi satu hari, terjadi penurunan, nah ini akan berefek dalam jangka panjang. Sehingga ini perlu menjadi dasar bagi perusahaan untuk memahami lebih dalam tentang modal kerja ini. Nah, kalau kita lihat tujuan modal kerja apa? Sesuai dengan tujuan yang awal tadi kita sebut, menjamin likuiditas, ya. Yang kedua, meminimumkan risiko. Risiko apa? Risiko produksi tidak berjalan, risiko penjualan menurun, risiko tidak terganggunya aktivitas operasional. Nah, banyak ya risikonya di sini. Kemudian terakhir, tujuannya adalah yang menjadi tujuan perusahaan adalah nilai perusahaan. Ya, mencapai nilai yang lebih baik bagi perusahaan. Berikutnya kita pahami apa itu konsep modal kerja. Nah, di dalam modal kerja ada 3 konsep yang kita kenal, itu konsep kuantitatif, kualitatif, dan fungsional. Kita jelaskan satu-satu ya. Konsep kuantitatif ini adalah kita melihat modal kerja atau melihat jumlah modal kerja yang kita butuhkan itu adalah secara keseluruhan. Nah, mana yang aktiva lancar kita sebutkan sesuai dengan elemen tadi ada 3 ya, ada kas, ada piutang, persediaan. Sehingga secara kuantitatif kita menghitung 3 elemen ini ya. Nah, inilah yang disebut sebagai konsep kuantitatif. Ini diistilahkan juga dengan modal kerja bruto atau gross working capital. Secara sederhana kita menyebutkan bahwa ketika kita melakukan operasional perusahaan, berapa dana yang memang kita perlukan secara keseluruhan tanpa kita menggunakan hutang dengan pihak lain ya. Nah, ini yang disebut dengan kuantitatif. Tetapi ketika kita sudah memasukkan hutang dengan pihak lain, artinya ada sumber dana dari luar, nah maka kebutuhan modal kerja kita pasti akan berkurang karena sudah ditambahkan dengan hutang tadi. Nah, inilah yang disebut sebagai konsep kualitatif. Jadi konsep kualitatif itu apa? Dana yang kita butuhkan untuk operasional perusahaan secara keseluruhan setelah dikurangi dengan hutang lancar kita. Ya, nah ini disilahkan juga dengan modal kerja neto atau net working capital. Sehingga nanti di konsep kualitatif akan muncul formula aktiva lancar dikurangi dengan hutang lancar. Nah, ini formula untuk konsep kualitatif. Nah, yang ketiga ada konsep fungsional yang kita sebut. Ya. Nah, konsep fungsional ini apa? Ini adalah konsep modal kerja yang dimana kita mendasarkan pemikiran kita bahwa pos ini, aktivitas ini dia akan memperoleh pendapatan
ada pendapatan yang bisa kita dapatkan dari aktivitas ini. Nah, pendapatan yang kita ambil itu pendapatan yang mana? Pendapatan yang sekarang ya, itu disebut dengan istilah current income. Karena pendapatan itu sebenarnya ada dua, ada current income, ada future income. Current income itu adalah pendapatan yang kita bisa dapatkan sehari-hari ya, jangka waktunya pendek, sementara future income itu adalah pendapatan yang kita bisa dapatkan ketika di waktu yang masa yang akan datang. Artinya investasi kita dulu, nanti suatu saat baru dananya akan pendapatannya akan kita terima. Nah, kalau kita lihat dari neraca yang kita punya, ya misalkan seperti ini, ada neraca ya tahun 20XX. Nah, mana yang menjadi konsep kuantitatif? Coba. Konsep kuantitatif kita sebut sebagai tadi adalah jumlah keseluruhan aktiva lancar. Berarti adalah total aktiva lancar. Jadi inilah yang disebut sebagai konsep kuantitatif dalam modal kerja. Jadi berapa modal kerja dengan menggunakan konsep kuantitatif adalah 160 juta. Ya. Nah, kalau modal kerja dengan konsep kualitatif, tadi apa rumusannya? Aktiva lancar dikurangi dengan hutang lancar. Mana yang hutang lancar? Kalau kita lihat dari neraca ini, hutang dagang, WC lainnya ini sepertinya termasuk hutang jangka pendek ya. Tidak ada hutang jangka panjang di perusahaan ini. Nah, maka kita asumsikan hutang jangka pendeknya ada 100. Nah, sementara aktiva lancarnya 160. Berapa modal kerja yang dibutuhkan perusahaan secara kualitatif? Aktiva lancar dikurangi dengan hutang lancar adalah 60 juta. Oke, bisa dipahami ya konsep kuantitatif dan kualitatif. Nah, konsep yang fungsional yang mana? Konsep yang mendasarkan pada adanya pendapatan yang dari aktivitas yang kita lakukan. Manakah dia? Yang pertama kita lihat adalah kas dan efek. Kas efek ini juga dapat memberikan pendapatan bagi kita kalau misalnya kita menyimpannya dalam bentuk tabungan. Nah, piutang ini apa nih? Piutang adalah pendapatan atau piutang muncul kapan? Ya, piutang muncul ketika terjadinya penjualan kredit ya. Nah, ingat dalam penjualan kredit itu ada keuntungan yang kita sisihkan di situ karena ada angsuran. Nah, sehingga di sini juga ada peluang pendapatan yang bisa kita dapat ya. Nah, kemudian ada penyusutan. Nah, ini juga sifatnya fungsional. Sehingga di dalam konsep fungsional itu, nah ada dua istilah yang kita sebut. Ada modal kerja real namanya, ada modal kerja potensial. Nah, modal kerja real itu apa? Nah, yang betul-betul kita terima ya. Ada di sini kas 8 juta, kita lihat. Misalkan ya, ada kas 8 juta. Kemudian piutang dagang 75%, ini asumsinya ada pendapatan ada nilai piutang yang sebenarnya yang kita harus terima itu 75%. Nah, yang selebihnya, nah itu yang saya bilang tadi ada keuntungan yang kita dapat, nah itu yang disebut sebagai modal kerja potensial. Margin laba piutang yang 25%. Dari mana 45 juta kita dapatkan? 75% kali dengan 60 juta piutang yang kita dapat tadi. Ya. Nah, persediaan berapa dinilai dari neraca tadi 80 juta, mesin, gedung, penyusutannya ini kita jumlahkan. Nah, ini yang kita sebut sebagai modal kerja real. Ya. Nah, kalau modal kerja potensial, nah ini yang saya bilang tadi bahwa kemungkinan efek atau kas tadi kita simpan di tabungan akan kita dapatkan bunga ya. Misalkan nilai yang kita harapkan itu adalah dari 12 juta. Karena ada nilai kas tadi 12 juta. Misalkan di sini dengan asumsi ya, ini pakai asumsi bahwa yang real mereka punya ada 8 juta dan efeknya dia simpan 12 juta di tabungan. Nah, sehingga ini yang memilah tadi kas itu asumsinya 8 juta yang real. Nah, yang 12 juta totalnya 20 juta ini dia simpan di bank ya. Nah, sehingga ini menjadi modal kerja potensial 12 juta, kemudian margin laba yang 25% dari 60 juta tadi 15 juta. Sehingga modal kerja
potensialnya, ini modal kerja potensial ya, adalah 27 juta. Oke. Nah, kemudian kita lanjutkan pemahaman kita dalam modal kerja itu ada jenis-jenis modal kerja yang memang harus kita pahami ya, karena ini juga berkaitan nanti dengan sumber dana mana yang akan kita gunakan. Nah, kalau modal kerja itu adalah modal kerja tetap, nah di mana modal kerja tetap itu adalah modal kerja yang memang kita harus sediakan untuk menjalankan usaha kita. Nah, apakah nanti usahanya aktivitasnya minimal atau normal ya. Nah, sehingga di dalam konsep disebut dengan modal kerja permanen. Di dalam modal kerja permanen itu ada primer dan normal. Primer ini adalah hal yang memang mendasar, minimal memang dana ini harus kita punya. Nah, ibaratkan nanti ketika Anda belajar break even point, misalkan penjualan kita akan sama dengan biaya yang kita keluarkan. Nah, itu mungkin masuk kepada modal kerja primer ya pada saat break even point. Nah, tetapi kalau lebih banyak dari itu penjualan kita, tentu kita butuh modal yang cukup lebih banyak juga dari break even point tadi. Nah, itu yang disebut sebagai modal kerja normal ya. Nah, apa yang dimaksud dengan modal kerja primer? Modal kerja minimum yang harus ada untuk menjamin kontinuitas perusahaan. Kembali lagi ke konsep penjualan ya, kita nggak mungkin menjual sesuatu tetapi kita rugi, pasti nggak mau. Makanya konsepnya pegangannya itu ada di poin break even point ya, analisa ini harus dilakukan dulu oleh perusahaan. Nah, ini yang menjadi modal kerja primer. Nah, lebih dari itu nanti itu adalah normal ya, modal kerja atau penjualan yang normal yang sering kita lakukan sehingga modal kerjanya berapa yang harus kita sediakan. Nah, inilah disebut sebagai modal kerja permanen. Nah, satu lagi ada yang disebut dengan modal kerja variabel. Nah, apa yang dimaksud dengan modal kerja variabel adalah modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah. Jadi, ibaratkan kita dalam berusaha, kadang kan ada permintaan yang tinggi, kadang permintaan yang rendah. Kalau permintaan tinggi artinya kita harus menyediakan produk atau barang dagangan kita lebih banyak. Kalau kita membutuhkan barang dagang lebih banyak, artinya dananya juga harus lebih tersedia lebih banyak ya untuk bisa membeli barang dagang tadi. Nah, sehingga untuk itu kita bisa lihat apa pengaruhnya, apa yang menyebabkan kadang meningkat, kadang turun ya. Nah, itu dipengaruhi oleh 3 hal yang kita sebut sebagai modal kerja musiman, ini tergantung musim ya. Ada musim dingin, musim panas, musim gajian atau musim tidak gajian, nah misalnya seperti itu. Kemudian modal kerja siklis, nah ini tergantung kepada kondisi ekonomi, fluktuasi ekonomi di satu negara atau satu daerah ya. Kemudian ada modal kerja darurat, adalah modal kerja yang memang kita tidak bisa prediksi sebelumnya. Nah, biasanya untuk modal kerja darurat ini, kalau misalnya kita perusahaan tidak siap atau kita dalam usaha tidak siap, nah salah satu contohnya memang untuk mengakomodir permintaan selalu dengan hutang ya, bisa saja hutang di bank atau hutang kepada seseorang. Bisa kita lakukan itu. Nah, inilah yang disebut sebagai modal kerja variabel. Ketika ini terjadi, maka akan ada penambahan modal yang harus kita siapkan untuk mengakomodir operasional kita sehari-hari. Ya, nah ini yang disebut sebagai jenis-jenis modal kerja. Ada 2, ada permanen dan ada variabel. Nah, kalau kita lihat di dalam kebijakannya, tadi saya katakan bahwa modal atau dana yang memang harus kita sediakan itu akan berefek kepada keputusan kita dalam sumber pendanaannya. Karena dana itu adalah sesuatu sumber dana yang memang dia terbatas. Kita tidak punya uang sesuai dengan keinginan kita, ya. Tetapi kita bisa melakukan aktivitas itu dengan berbagai alternatif yang kita punya. Nah, yang pertama kita bahas ya, kebijakan modal kerja itu ada yang sifatnya disebut dengan konservatif. Apa yang disebut dengan konservatif? Biasanya ini adalah orang-orang yang memang dia mencari aman. Artinya ketika dia berusaha, dia tidak mau memikirkan sesuatu yang mendesak, tidak mau memikirkan sesuatu yang berat, sehingga artinya ketika dia usaha, itu dana itu ada untuk diputarkan.
Nah, makanya di sini tipikal pengusahanya adalah orang yang cenderung memilih aman. Nah, apa kebijakannya? Kalau kita membagi modal kerja itu dua, antara permanen dan variabel, permanen ini apa tadi? Dia harus sedia selalu ya, karena dia minimal yang harus ada kita siapkan, karena nanti ketika kurang dari itu pasti kita akan rugi. Karena konsep break even point tadi, ya. Tapi kalau lebih, nah itulah keuntungan yang akan kita dapatkan. Nah, sehingga orang konservatif ini dia akan memilih ya sumber dana yang kalau modal kerjanya kebutuhannya untuk permanen dan sebagian lagi variabel. Nah, kan kalau variabel ini kan kita nggak tahu ya kapan penjualan akan naik atau kapan permintaan akan naik atau turun, kita nggak tahu ya. Nah, sehingga dia mengakomodir atau mengantisipasi kondisi ini lebih awal, sehingga dia sisihkanlah dananya yang standby ya, sehingga dia membelanjai dana itu atau menyediakan dana itu adalah yang jangka panjang, artinya lama akan harus dilunasi ya. Nah, sedangkan untuk modal kerja variabel lainnya separuhnya lagi itu baru diambil dari dana jangka pendek. Artinya kalau memang banyak betul permintaan, maka waktu itulah dia melakukan pinjaman ya. Nah, kalau kita lihat dari gambarnya ya, kalau ini adalah modal kerja permanen tadi, di mana permanen itu ada tetap, ada primer, ada normal ya. Nah, tetap ini yang primer, ini yang normal. Nah, kalau ini dia sebut adalah permanen, nah separuhnya variabel. Nah, variabel yang mana? Kalau kita tunjukkan di sini tingginya paling tinggi adalah variabel di sini. Nah, maka separuhnya atau kurang sedikit dari separuhnya itu diambil dari sumber dana jangka panjang. Ya. Nah, sebagian lagi yang variabel ini baru diambil dari dana jangka pendek. Kalau memang betul-betul dibutuhkan. Ya. Nah, inilah yang disebut dengan konsep konservatif. Nah, ada yang kedua, kebijakannya adalah agresif. Ini adalah kebijakan yang orang yang memang dia kuat. Artinya dia mau bekerja keras. Dia tidak takut dengan resiko, ya. Itu orang agresif. Dia berani, ya. Nah, kebijakannya dalam modal kerja seperti apa? Kalau modal kerjanya permanen, nah, ditambah dengan kalau modal kerjanya permanen dibelanjai dengan sumber dana jangka panjang. Sedangkan modal kerja yang sebagian permanen lagi didanai oleh modal kerja variabel dan dibelanjai dengan sumber dana jangka pendek. Artinya apa? Kalau misalnya diasumsikan tadi misalnya 100 adalah modal kerja permanen, kalau orang konservatif tadi dia menambahkan 50 lagi misalnya ya, yang permanennya 100 dia tambahkan 50 lagi, berarti yang 150 adalah sumber dana jangka panjang. Tapi kalau orang agresif dia mengurangi ya, meskipun ini adalah dia wajib, tapi karena dia mentalnya kuat, orangnya berani, ya udahlah dengan dana 50 aja cukup tuh untuk usaha ya. Nah, sisanya bagaimana? Dia akan pinjam ke pihak lain. Nah, itu yang diambil sebagai sumber dana jangka pendek. Nah, termasuk yang variabel nanti. Nah, kita lihat dari gambar, kalau misalnya ini kita asumsikan 100 tadi ya, ini yang 100 yang dana permanen. Nah, dia hanya menyediakan dana itu cukup sampai di sini saja. Nah, selisihnya yang di sini, ya, selisih yang di sini sampai ke variabel yang di sini diambil dari dana jangka pendek. Nah, ini yang orang agresif. Nah, sementara yang ketiga ada namanya kebijakan moderat ya. Kebijakan moderat. Apa ini kebijakan moderat? Orang yang di tengah-tengah kalau kita lihat. Artinya apa? Dia tidak termasuk orang yang agresif dan juga tidak termasuk orang yang konservatif. Jadi main aman. Kalau modal kerjanya memang permanen, ya udah ambil dana jangka panjang, ya. Tapi kalau misalnya memang butuh dana yang jangka pendek, variabel karena musim, ya sudah pakai dana jangka pendek. Nah, ini yang disebut sebagai orang yang moderat, ya. Dia memisahkan secara tegas antara kebutuhan modal kerja yang permanen dengan yang variabel. Nah, kalau kita lihat dari gambarnya begini dia. Nah,
persis sampai di sini dia jangka panjang. Nah, sisanya kalau yang variabel yang berfluktuasi yang kita nggak tahu prediksinya seperti apa di masa yang akan datang, baru dia gunakan dana jangka pendek. Ya. Nah, kemudian kita masuk, bagaimana sebenarnya kita menghitung kebutuhan modal kerja. Secara konsep, menghitung kebutuhan modal kerja itu ada dua ya, ada metode keterikatan dana, ada metode perputaran. Nah, ini kita lihat satu-satu. Apa yang dimaksud dengan metode keterikatan dana? Ya, yang namanya terikat, artinya apa? Kita punya uang sekarang, tetapi uang itu belum bisa dikembalikan ke kita. Nah, itu maksudnya terikat ya, berarti uangnya belum kembali. Nah, ada dua faktor yang mempengaruhi periode terikatnya, kemudian ada pengeluaran kita setiap hari. Kalau misalnya belum dana itu belum balik ke kita, ya, berarti periodenya terhitung itu ya. Terhitung 1 hari, 2 hari, 3 hari. Sementara di sisi lain kita tetap mengeluarkan uang. Ya, mengeluarkan uang untuk kegiatan operasional. Artinya ada dana yang memang harus kita standby-kan. Nah, inilah yang disebut sebagai metode keterikatan. Nah, bagaimana menghitung kebutuhan modal kerjanya? Nah, kebutuhan modal kerja KMK, periode terikatnya dana dikali dengan pengeluaran kas per hari. Kalau kita punya kebijakan kas minimal, maka ditambahkan dengan kas minimal. Nah, tapi kalau tidak ada kas minimal berarti 0 ya. Nah, apa yang dimaksud dengan periode terikat? Nah, ini kita jelaskan waktu yang diperlukan mulai dari kas ditanamkan pada komponen-komponen atau elemen modal kerja sampai menjadi kas kembali. Misal seperti ini, kita punya uang, kita belikan ke bahan baku yang untuk nanti dijual. Nah, sementara bahan baku ini gimana? Harus diproses dulu, diproduksi dulu, ya kan? Kemudian setelah diproduksi belum tentu nanti dia akan langsung dijual, tapi disimpan dulu barangnya, baru nanti dijual. Kalau tunai oke bisa dapat langsung, tapi kalau kredit butuh lagi waktu. Nah, ada waktu yang kita sediakan sehingga nanti kas yang kita keluarkan membeli bahan baku tadi itu akan kembali ke kita. Nah, itu yang disebut dengan periode terikat. Nah, sementara pengeluaran kas per hari itu kita hitung. Ya, apa aktivitas kegiatan yang kita lakukan sehari-hari sehingga nanti kita bisa kalikan dengan periode terikat. Nah, kita lihat dengan contoh ya. Nah, misalkan ini adalah perusahaan dagang. Apa aktivitas dari perusahaan dagang? Dia membeli barang dagangnya nanti ditaruh di toko, nanti akan datang pembeli, gitu ya, secara umum. Nah, maka aktivitasnya apa? Barang dagang tadi kita simpan dulu. Nah, kalau misalnya barang dagang kita beli, taruh di toko, kemudian langsung dibeli oleh si konsumen, maka lama barang disimpannya mungkin nggak lama ya. Tapi ketika misalnya keputusan penjualannya adalah kredit, nah tunggu lagi dengan pengumpulan piutang. Berapa lama kira-kira konsumen akan membayar ke kita secara rata-rata. Nah, ini sebagai contoh, barang disimpan mungkin rata-rata 7 hari, nah baru nanti kalau misalnya penjualan kreditnya dirata-ratakan juga 13 hari, maka keterikatan berapa di sini? 20 hari ya. Nah, di sini ditaruh kebutuhan modal kerja adalah 20 hari. Dikali dengan, nah ini kita hitung nih, mungkin tidak ada informasi nanti kebutuhan sehari-hari yang akan dikeluarkan, tetapi ada informasi bulanan, maka itu akan dibagi per hari. Tergantung nanti masa kerja dari usaha kita ya. Nah, pembelian barang dagang misalnya ya, terus upah, biaya administrasi, biaya penjualan, biaya lain-lain. Nah, ini kan uang-uang atau kegiatan yang kita lakukan sehari-hari. Nah, berapa dana yang kita keluarkan sehari? Misalkan sebanyak ini 1.150.000. Nah, maka dikalikan dengan keterikatannya. Kalau ada kas minimal kita tambahkan. Nah, berapa kebutuhan modal kerja kita? Itu adalah 23.150.000. Pertanyaannya, 23 juta ini kebutuhan modal kerja kuantitatif atau kualitatif? Siapa yang bisa jawab? Betul ya, ini adalah kuantitatif. Kenapa? Karena kita menghitung secara keseluruhan dari aktivitas yang ada tanpa kita menambahkan hutang lancar atau hutang jangka pendek ya. Nah, ini adalah secara kuantitatif. Nah, berikutnya sebagai contoh lagi. Kalau perusahaannya adalah perusahaan industri. Kalau perusahaan industri dia mengolah ya, beli bahan mentah disimpan dulu. Kemudian lakukan proses produksi. Udah proses produksi berjalan, barang jadinya sudah jadi tapi belum dijual, disimpan dulu.
Kemudian baru kita lakukan pengumpulan piutang kalau penjualannya kredit. Nah, berapa hari yang dibutuhkan? Nah, ini dia diantaranya. Nah, kalau kita totalkan di sini berapa? Misalkan 30 hari, ya. Nah, maka keterikatannya adalah 30 hari. Nah, berapa pengeluarannya? Kita hitung masing-masing. 180 misalnya beli bahan mentah, upah, biaya administrasi, penjualan, dan lainnya. Sehingga didapatkan biaya yang kita keluarkan rata-rata per hari itu adalah 400. Nah, berapa KMK-nya? 30 kali 400 adalah 12.100.000. Nah, ini apa dia? Kebutuhan modal kerja secara kuantitatif. Ya. Nah, kita lanjut. Bagaimana metode perputaran? Nah, metode perputaran ini cenderung kita lakukan biasanya adalah kita melihat angka secara utuh ya, atau secara besar. Biasanya itu dalam bentuk pelaporan keuangan, nanti yang kita pilih per aktivitasnya, ya. Nah, misalkan kita punya data dari laporan keuangan 1 tahun, itu yang tersaji di dalam laporan keuangan, misalnya, sehingga nanti kita hitung berapa perputaran kasnya selama setahun itu, berapa perputaran piutangnya selama 1 tahun itu, perputaran persediaannya, dan hutang lancarnya. Kita lihat. Nah, untuk secara sederhana, ini dia bentuk tabel untuk memudahkan perhitungan. Ada kas, piutang, persediaan. Ya, persediaan ada 3, bahan baku, bahan setengah jadi, barang jadi. Nah, ini hutang. Dari yang ini sampai persediaan ini, kas sampai piutang persediaan, ini apa dia? Aktiva lancar. Berarti kalau jumlahnya semuanya, berarti adalah keterikatan secara keseluruhan, ya. Nah, secara keseluruhan kita sebut dengan istilah apa tadi di awalnya? Gross working capital, atau kita istilahkan dengan GWC. Nah, gimana kita menghitung perputarannya? Nah, ini rumusannya sudah baku ya, ini bisa diambil langsung. Penjualan bagi rata-rata kas, penjualan bagi rata-rata piutang untuk perputaran piutangnya. Kalau persediaan, kalau untuk bahan baku, hitungannya biaya bahan baku bagi rata-rata persediaan bahan baku, dapat nanti perputaran. Bahan setengah jadinya biaya produksi bagi rata-rata persediaan bahan baku. Ya, kalau untuk bahan jadi dia adalah harga pokok bagi rata-rata persediaan barang jadi. Nah, dapatlah perputaran. Nah, kemudian baru kita hitung keterikatan. Ini keterikatan ya di sini. Nah, keterikatan ini kita ngitung waktu, hari, ya. Kalau misalnya rutinitas perusahaan itu tiap hari tanpa istirahat dalam setahun, berarti kan harinya 365. Bagi perputaran kasnya, nanti dapat berapa hari? 365 bagi perputaran piutangnya tadi, dapat hari, ya kan? Kalau untuk persediaan gitu juga, 365 bagi perputaran bahan baku, 365 bagi perputaran setengah barang jadinya, setengah jadi, ya, perputaran barang setengah jadi, 365 bagi perputaran bahan jadinya, nanti dapat hari. Nah, total keseluruhan ini disebut dengan keterikatan dalam GWC. Kalau ditanya nanti berapa kebutuhan modal kerja dalam konsep kuantitatif, maka keterikatan yang digunakan adalah yang ini, ya, yang A ini. Berapa kebutuhan modal kerja kalau dalam konsep net working capital, misalnya NWC, maka di poin C ini yang diambil, karena dia harus dikurangi dengan keterikatan di hutang dulu, ya, A dikurang B, dapat nanti nilai C. Nah, kita lihat selanjutnya. Setelah kita hitung keterikatan tadi, baru kita hitung perputaran modal kerja secara keseluruhan, ya. 365 bagi keterikatan dana. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau dia GWC berarti keterikatan GWC yang kita ambil. Tapi kalau dia NWC berarti keterikatan NWC yang kita ambil. Nah, sehingga nanti kebutuhan modal kerjanya ngikut, ya. Kalau misalnya perputaran modal kerja kita dapatkan GWC, maka kebutuhan modalnya dalam GWC, ya. Dihitung dari taksiran penjualan bagi perputaran modal tadi. Oke, bisa dipahami sampai di sini. Nah, inilah disebut sebagai metode perputaran untuk menghitung modal kerja. Apakah konsepnya kuantitatif atau gross working capital atau kualitatif, kita disebut dengan net working capital. Semoga dipahami, ya. Nah, kemudian kita lanjut pada latihan berikutnya. Ini adalah contoh ya, contoh soal untuk metode perputaran. Nah, seperti disampaikan tadi,
untuk perputaran ini cenderung memang kita menggunakan data dari laporan keuangan. Misal contoh di sini perusahaan Lumas Baru 31 Desember 2003 ini tahun lama ya. Kita ambil datanya kas, utang, persediaan, aktiva tetap. Nah, ini datanya, ini utang dagang, utang bank, jangka pendek. Nah, ini pasifanya seimbang ya. Ini laporan keuangannya, ada penjualan laporan laba ruginya ya, ada penjualannya sehingga dapatkan EAT-nya 5.250. EAT apa? Laba bersih. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kebutuhan modal kerja. Jadi dari mana kita mulai dulu? Kita hitung perputarannya dari masing-masing elemen, ada kas, piutang, persediaan. Kemudian kalau dia ada hutang kita hitung perputarannya, ya kan? Terus yang kedua baru kita hitung perputaran modal kerja, baru kebutuhan modal kerja secara keseluruhan. Oke, kita lihat yang pertama. Perputaran kasnya dulu. Ingat rumusnya apa tadi? Penjualan bagi kas ya, karena kasnya 1 tahun, kita ambil saja langsung nilai kas yang ada tadi. Ya. Nilai kas yang ada 462. Ya, dibagi penjualan 60 juta dibagi 462. Sehingga didapatkan angkanya segini ya. Perputaran piutang, penjualan bagi piutang. Penjualannya 60 juta, piutangnya berapa tadi? Piutangnya 1925 ya. Maka kita dapatkan 31,16. Nah, begitu seterusnya perputaran persediaan, HPP bagi persediaan dapat nilai segini ya. Nah, ini baru perputarannya. Baru berikutnya kita hitung periode terikat yang hari tadi yang sebelah kanan. Kas ini asumsinya hari kerjanya 360 ya. 360 bagi 129 dapat 2,7 hari. Piutang dan persediaannya gitu ya, 360 bagi 31, untuk persediaannya 360 bagi 18. Nah, dapat angkanya ini, sehingga kita jumlahkan jumlah hari, maka 33,81. Nah, 3381 ini apa? Keterikatan dalam kuantitatif atau GWC. Ya. Nah, jadi periode terikat modal kerja adalah kita genapkan ya 34 hari, maka perputaran modal kerjanya 360 bagi total keseluruhan 34. Ya, maka 10,58 kali. Kenapa ini dikali 1 kali? Ini menunjukkan satuan saja ya. Enggak ada mengaruh di sini. 10,58 kali. Nah, berapa modal kerja secara kuantitatif, secara gross working capital? Nah, kita lihat di sini. Data diprediksi ya, data prediksi penjualannya itu ada 75 juta. Ya, maka 75 juta dibagi dengan keterikatan modal kerja tadi 10,58, maka kita dapatkan dia butuh dana, kebutuhan modal kerjanya rata-rata itu adalah 7.088.000 sekian. Oke, sampai di sini bisa dipahami. Nah, ini kalau dia kebutuhan modal kerjanya secara kuantitatif. Kalau kualitatif bagaimana? Maka kita hitung di sini. Ya. Kita hitung di sini. Nah, ini total keseluruhan, maka harus ada informasi berapa utang lancar, keterikatan utang lancarnya. Kalau misalnya utang lancarnya ada misalnya 15 hari dengan 34, berarti 34 kurang 15. Berapa? Jadi tinggal dapatnya berapa? 19 ya, 19. Berarti 34 kurang 15. 19 hari. Nah, nanti dihitung nanti 360 bagi 19. Nah, nanti dapat perputaran. Baru nanti 75 juta bagi berapa hasil hitungan yang tadi ya. Nah, itu dapat kebutuhan modal kerja kalau dia adalah net working capital. Oke. Nah, untuk berikutnya silahkan dikerjakan soal-soal yang ada. Ini ada soal 1. Perhatikan ini metode apa yang bisa digunakan. Soal 2, coba cek juga ini metode apa yang digunakan ya. Biasanya kecenderungannya gini, kalau misalnya ada hari-hari yang disebutkan itu pasti metode keterikatan ya. Nah, soal 3, ini ada perputaran kebijakan dan segala macam. Ini metode apa nih? Nah, ini lebih baik metode perputaran ya, pakai gunakan. Soal 4, ini apa? Ada hari-hari nak disebutkan 3 hari 2 hari. Ini metode keterikatan ya. Soal 5, ini metode apa nih? Biaya tenaga langsung. Nah, ini banyak variasi soalnya, silakan. Nah, ini bisa digunakan metode perputaran.
ya, karena informasi datanya diketahui. Soal 6, ini dari laporan, berarti apa nih? Perputaran, ya. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Silahkan dikerjakan soal latihannya. Kita diskusi di grup. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.